Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Aprilia dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan memenuhi tugas sebagai tugas akhir, yaitu menganalisis fenomena sosial di dalam keluarga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Syamsidah MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat suatu tema, yaitu broken home dengan judul perceraian. Juga pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita agar kita lebih memahami apa itu broken home. Juga pada akhir video saya akan menjelaskan seperti apa itu broken home, dampak-dampak atau faktor-faktor yang memunculkan broken home, bahkan dampak broken home bagi anak, juga cara mengatasi broken home. Mungkin kita dari sebagian manusia menginginkan yang namanya kenyamanan, bahkan keharmonisan, bahkan kasih sayang dari orang tua di dalam sebuah keluarga. Namun pada cerita kali ini berbeda lagi. Di sini saya akan menceritakan seorang anak yang mengalami broken home akibat perceraian kedua orang tua. Awal cerita, anak ini adalah seorang anak perempuan. Dia adalah anak yang begitu normal, bahkan memiliki kepintaran, bahkan memiliki segalanya. Namun, tiba-tiba anak ini membenci dirinya sendiri, bahkan membenci keadaan yang ada. Lebih parahnya lagi, anak ini membenci ayahnya sendiri. Nah, mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena ayahnya yang tidak pernah mengerti, bahkan tidak pernah menghargai akan keadaan ibunya saat itu. Teman-teman, ternyata anak itu membenci ayahnya juga karena di saat itu ibunya sedang dalam keadaan lumpuh, dan di saat itu juga ayahnya menceraikan ibunya. Jadi untuk pertanyaan bahwa mengapa ayahnya seperti itu di saat ibunya mengalami hal seperti itu, dia meninggalkan ibunya. Teman-teman, ternyata yang harus kita ketahui bahwa perceraian kedua orang tuanya terjadi karena kemauan neneknya sendiri. Dia meminta kedua orang tuanya bercerai, sehingga anak ini merasa bahwa di dalam keluarganya tidak ada keluarga yang mampu memberi dia pengertian. Nah, dari situ anak ini terus menjadi anak yang pendiam, bahkan hanya di dalam kamar setiap hari mengurung diri. Nah, lama-kelamaan anak ini menjadi broken home. Anak ini juga pernah berpikir bahwa kehadirannya yang membuat keluarganya seperti itu, bahkan membuat kedua orang tuanya bercerai. Sehingga di saat itu juga anak itu pergi dari rumah karena menganggap bahwa dirinya yang menjadi penyebab kerusakan dalam keluarganya. Nah, teman-teman, itulah cerita yang harus kita tahu bahwa perceraian orang tua itu bukan hal terbaik. Oke, seperti pada awal video tadi saya telah mengatakan bahwa di akhir video saya akan menjelaskan seperti apa itu broken home, faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang memunculkan broken home. Oke, kita masuk di dalam poin pertama, yaitu seperti apa itu broken home. Mungkin dari kita sebagian manusia, bahkan semua orang sudah mampu mendefinisikan seperti apa itu broken home. Mungkin dilihat dari lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Tetapi di sini saya dapat mendefinisikan seperti apa itu broken home. Broken home sendiri adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, karena sering terjadi keributan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada suatu perceraian. Kita masuk di dalam poin kedua, yaitu hal-hal apa saja atau faktor-faktor apa saja yang memunculkan terjadinya broken home. Yang pertama yaitu perceraian. Perceraian kerap menjadi faktor utama yang memunculkan yang namanya broken home, di mana sebuah kondisi rumah tangga yang tidak baik, bahkan tidak harmonis. Karena contohnya seperti perpisahan kedua orang tua yang membuat atau meninggalkan luka yang mendalam bagi seorang anak. Karena di situ anak akan berpikir keras untuk ikut kepada siapa, apakah ibu atau ayah. Sudah banyak di lingkungan masyarakat, bahkan di sekitar kita melihat hal seperti itu, di mana anak akan mengalami merasa tertekan, bahkan mental yang kurang karena kedua orang tua berpisah.
Seperti contohnya pada cerita tadi yang telah kita dengarkan bahwa seorang anak perempuan yang mengalami broken home akibat perceraian kedua orang tuanya, di mana kondisinya yang kurang membaik, bahkan mental yang rusak, bahkan hanya di dalam rumah setiap saat dan mengurung diri. Itu adalah salah satu dampak yang dapat terjadi pada anak ketika perceraian kedua orang tua terjadi. Jadi menurut saya sendiri, kepada orang tua kita harus mampu atau kita harus bisa pikir dampaknya pada anak ketika hal itu terjadi. Nah, faktor yang kedua yang dapat menyebabkan terjadinya broken home yaitu tidak adanya tanggung jawab dari dalam diri orang tua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, karir, bahkan hobi dapat mengikis rasa tanggung jawab di dalam sebuah keluarga. Contohnya saja dapat kita lihat dalam sebuah film, bahkan di lingkungan kita sehari-hari. Seorang ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaan bahkan karir, hingga pulang dengan larut malam, bahkan sepulang dari pekerjaan hanya melanjutkan hobi, contohnya saja seperti bermain game. Begitupun dengan seorang ibu yang lupa bahwa dia memiliki peran penting bahkan tanggung jawab yang besar terhadap anak. Contohnya kita dapat lihat di dalam lingkungan sehari-hari, bahkan di sosial media. Seorang ibu yang hanya menitipkan anaknya terhadap asisten. Mungkin maksud dari orang tua itu adalah baik, tetapi di sisi lain anak akan merasa sendiri, bahkan tidak disayang oleh orang tua. Dampaknya juga anak akan merasa sendiri, bahkan bisa saja dia membenci orang tua karena merasa orang tuanya juga tidak mempedulikan. Jadi menurut saya, untuk orang tua, mari kita bangun rasa kekeluargaan kita, mari kita bangun rasa peduli kita terhadap anak. Jangan kita hanya sibuk dengan suatu pekerjaan. Nah, setelah kita mendengarkan cerita tadi, bahkan dampak-dampak yang dapat timbul ketika kita kurang rasa perhatian terhadap anak, di sini kita bisa memahami bahwa kurangnya rasa perhatian, rasa peduli terhadap anak itu dapat berdampak buruk. Jadi, pesan untuk orang tua, mari kita bangun rasa peduli, bahkan mari kita luangkan waktu terhadap anak. Karena jika kita bisa meluangkan waktu terhadap anak, anak juga akan merasa senang, bahkan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, untuk orang tua, mari kita belajar untuk terus bisa membangun keluarga yang harmonis. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa ekonomi menjadi suatu hal penting di dalam kehidupan kita. Nah, seperti halnya percekcokan yang terjadi karena faktor ekonomi. Seperti halnya PHK yang dialami oleh seorang suami, bahkan ketidakpuasan materi yang dituntut oleh seorang istri, bahkan ketidaksanggupan suami di dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga hal itu dapat memicu pertengkaran bahkan retakan di dalam sebuah rumah tangga. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia itu membutuhkan yang namanya pangan maupun sandang. Jadi tidak heran jika banyak rumah tangga yang retak akibat faktor ekonomi. Nah, salah satu faktor ekonomi yang sering terjadi yaitu faktor ekonomi pendidikan pada anak. Nah, jika faktor ekonomi bermasalah, tentu anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Di situ anak akan merasa tidak dipedulikan, bahkan merasa tidak adanya usaha dari orang tua untuk bisa melanjutkan pendidikan. Di situ anak akan merasa rendah, bahkan mental dapat terganggu. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang memunculkan broken home, kita masuk di dalam poin yang ketiga, yaitu dampak broken home terhadap anak. Yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal itu terjadi. Mungkin hal itu terjadi karena kurangnya perhatian dari seorang ibu, bahkan kurangnya pelukan hangat dari kedua orang tua. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi rendah diri, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Nah, yang kedua yaitu kurang kasih sayang. Mungkin kita tahu sendiri, bahkan kita pernah mengalami kalau kurangnya perhatian yang didapat dari orang tua menjadikan kita tidak cukup merasakan yang namanya kasih sayang. Bahkan kita dapat menjadi anak yang tidak terbiasa, bahkan kita tidak pernah mengutarakan perhatian kepada orang lain. Lebih parahnya lagi, kita akan menjadi anak yang merasa cuek, bahkan kita dingin, kita dapat menjadi seorang anak yang kasar. Nah, hal yang terpenting sebagai orang tua yang harus kita ketahui ketika broken home itu terjadi adalah gangguan mental. Mungkin dari kita sebagian pernah mengalami, bahkan kita pernah menonton suatu film yang mengalami yang namanya gangguan mental. Mungkin trauma karena
kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, sehingga membuat anak menjadi depresi. Dan seiring berjalannya waktu, ia akan merasa takut, bahkan cemas, bahkan merasa tertekan. Bahkan banyak anak-anak yang mengakhiri hidupnya karena depresi. Jadi menurut saya sendiri, untuk para orang tua, ketika kita mengalami yang namanya masalah di dalam keluarga, kita harus bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, bukan dengan hal seperti itu karena dapat berdampak buruk bagi anak. Nah teman-teman, setelah kita memahami penjelasan tadi mengenai apa itu broken home, bahkan faktor-faktor yang memunculkan broken home dan dampak broken home terhadap anak. Nah teman-teman, pada poin yang terakhir di sini saya akan memberikan solusi atau cara mengatasi broken home. Yang pertama yaitu mengendalikan diri. Nah, jika teman-teman sudah menyadari adanya trauma yang dialami, mulailah untuk mengendalikan diri. Nah, hal yang kedua yang dapat dilakukan oleh teman-teman yaitu lakukan apa yang membuat kita bahagia. Jangan kita terus mengingat apa yang menjadi trauma kita saat itu, tapi berusahalah untuk memulai hidup baru dengan cara melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Nah, hal yang ketiga yang dapat dilakukan oleh teman-teman yaitu mencoba untuk memaafkan. Nah, memaafkan menjadi suatu hal penting untuk memperbaiki suatu hubungan. Dan untuk saya sendiri hal itu sangat penting untuk saya, karena memaafkan adalah salah satu cara untuk memperbaiki suatu hubungan kita dengan orang lain. Karena pasti dengan dendam suatu masalah itu tidak akan pernah terselesaikan. Nah, untuk itu memaafkan adalah solusi yang terbaik. Jangan kita terus memendam apa yang menjadi trauma kita di saat itu. Nah, yang harus teman-teman sadari bahwa semua keluarga pasti pernah mengalami yang namanya suatu masalah, bahkan punya masalah untuk dihadapi. Untuk itu, memaafkan adalah cara terbaik untuk mencegah. Nah, itulah hasil analisis saya mengenai fenomena di dalam keluarga. Di sini kita bisa memahami apa itu broken home, bahkan faktor-faktor, bahkan kita bisa memahami dampak broken home pada anak. Nah, yang terpenting kita tahu bahwa ada cara untuk mengatasi yang namanya broken home. Nah, teman-teman, itulah hasil analisis saya mengenai fenomena sosial di dalam keluarga. Demikian dari saya ucapkan banyak